Hai semuanya, selamat datang di Sinopsis Film. Kali ini saya akan mengalur film yang berjudul Don't Look Up, yang artinya Jangan Lihat ke Atas, yang dirilis pada tahun 2021. Film berdurasi 2 jam 18 menit dengan genre komedi. Film dimulai dengan Kate Dibiasky, seorang mahasiswa pascasarjana yang mengamati supernova di luar angkasa dengan menggunakan teleskop Subaru. Dia menemukan sebuah komet yang mengorbit di dalam tata surya. Hal ini kemudian dilaporkannya kepada Profesor Dr. Mindy dan rekan-rekan kuliahnya. Dan Dr. Randall merayakan penemuan komet ini, dan komet ini dinamai Dibiasky sesuai dengan nama penemunya, yaitu Kate Dibiasky. Setelah diamati dan dikaji dan dihitung koordinat orbit komet tersebut, ternyata komet itu berukuran sangat besar, 5-10 km, yang dalam waktu 6 bulan 14 hari komet tersebut akan menghantam bumi. Setelah itu Dr. Randall menghubungi Dr. Jocelyn Calder, Kepala Pusat Antariksa Kennedy, dan Dr. Oglethorpe, Kepala Kantor Koordinasi Pertahanan Planet PDCO, untuk melaporkan penemuan komet itu. Mendengar hal ini, Dr. Oglethorpe mengajak mereka untuk menemui langsung Ibu Presiden di Gedung Putih. Setelah sampai di Gedung Putih dan mereka pun bertemu dengan Ibu Presiden, mereka menjelaskan bahwa komet tersebut sebesar 5-10 km yang mengarah ke bumi, dan menurut data komputer NASA, objek itu akan menabrak Samudra Pasifik pada jarak 100 km di barat lepas pantai Chili. Hal ini akan mengakibatkan tsunami setinggi 1,5 km di seluruh dunia. Jika komet ini menabrak, kekuatannya akan seperti 1 miliar bom Hiroshima, menimbulkan gempa berskala 10-11 skala Richter. Dengan kata lain, komet ini disebut penghancur planet. Ibu Presiden pun malah tidak menanggapi masalah ini sebagai masalah yang serius dengan alasan tidak ingin meresahkan masyarakat. Dr. Oglethorpe sudah menyiapkan rencana, yaitu tindakan yang bisa diambil melalui NASA dengan drone yang bisa diberi dengan nuklir untuk menangkis atau mengubah orbit komet ini, yang harus dilakukan sekarang. Tapi karena adanya pemilu paruh waktu dan hal ini akan meresahkan rakyat yang mengancam kedudukannya di dalam Pilpres mendatang, Ibu Presiden menyuruh mereka untuk menunggu dan mengamati komet saja. Karena selain masalah komet, ada banyak masalah lain seperti keruntuhan ekonomi, ancaman nuklir, knalpot mobil yang membunuh atmosfer, kekeringan, kelaparan, wabah, dan sebagainya. Lalu mereka disuruh untuk merahasiakan tentang komet ini ke publik. Akhirnya Kate, Dr. Randall, dan Oglethorpe memutuskan akan membocorkan tentang komet ini ke media. Tapi sayangnya pembawa acara TV itu, Jack dan Bree, malah membuat lelucon tentang dampak dari komet tersebut. Sepertinya mereka tidak percaya tentang komet itu akan dapat menghancurkan bumi. Sayangnya acara live tersebut tidak berjalan dengan lancar karena Kate yang marah-marah dan kesal di acara tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak meme tentang dia dan Dr. Randall. Kemudian pacarnya Kate pun memutuskan hubungan mereka. Selain itu, di media sosial juga banyak memberitakan skandal-skandal Ibu Presiden, sehingga Ibu Presiden menangkap Dr. Randall, Kate, dan Oglethorpe dan membawa mereka ke Gedung Putih untuk meminta maaf atas kesombongannya tempo hari. Pemerintah mengajak mereka untuk memberitakan secara langsung ke media tentang komet ini dan rencana pemerintah untuk menyelamatkan planet ini. Dengan berita tentang penyelamatan bumi dari ancaman yang akan ditimbulkan komet ini, diharapkan masyarakat lupa tentang skandal-skandal Ibu Presiden. Kemudian berita ini pun menjadi pro dan kontra bagi masyarakat.
Ada yang tidak percaya dan ada yang percaya. Singkat cerita, hari peluncuran roket pun tiba. Namun di tengah jalan mereka berpatah balik. Usut punya usut, hal ini disebabkan oleh menurut pengukuran spektrometer terbaru dari komet Dibiasky yang dibuat oleh astrobiologi di bas selular, menemukan mineral paling berharga di dunia di dalam komet tersebut. Mungkin selanjutnya Dr. Randall malah berselingkuh dengan pembawa acara TV bernama Bri, dan perselingkuhan ini pun diketahui oleh istrinya. Selanjutnya di kafe, Kate, Dr. Randall dan Dr. Oglethorpe membahas tentang mengapa pemerintah membatalkan misi penyelamatan bumi. Dr. Randall menjelaskan bahwa Peter Siobas ingin menambang komet tersebut karena hal itu sangat menguntungkan sampai ratusan triliun dolar. Menurut Peter, tentunya komet raksasa ini adalah ancaman besar bagi planet kita, tapi 30 meteoroid lebih kecil bisa ditangani dengan drone penjelajah milipas, melekat pada komet dan memindainya dengan teknologi nano dan langsung mengisi bahan peledak di fisik kuantum bertarget mikro. Padahal teknologi ini belum dikaji sejawat dan belum pasti keberhasilannya. Hal ini pun membuat Kate marah dan memberitahu kepada pengunjung bar bahwa alasan pemerintah membatalkan misi menghancurkan komet kemarin adalah karena mereka menemukan banyak emas, berlian, dan materi langka di dalam komet tersebut. Jadi mereka akan membiarkan komet itu menabrak planet agar sekelompok orang kaya menjadi semakin kaya. Hal ini membuat warga marah dan membuat kerusuhan di kota itu, sehingga Kate ditangkap dan disuruh menandatangani surat penangguhan semua penampilan di media publik dan bahasa menghasut terkait komet Dibiasky dan bas selular. Dan Kate pun setuju menandatangani surat tersebut. Yang awalnya Dr. Randall bersekutu dengan Ibu Presiden dan Peter CEO bas, tapi karena rencana mereka yang tidak valid dan tidak masuk akal dalam menghancurkan komet dan menambang komet tersebut, akhirnya dia mengatakan hal yang sebenarnya yang terjadi kepada rakyat di acara live TV. Singkat cerita, malam pun tiba. Kate dan pacar barunya tiduran di atas loteng dan melihat komet mulai jatuh ke bumi. Dr. Randall dan Kate pun dengan giat-giatnya menyuruh masyarakat untuk melihat sendiri ke atas bahwa komet tersebut itu ada. Sedangkan di sisi lain Ibu Presiden menyuruh masyarakat untuk tidak melihat ke atas karena hal itu tidak baik. Sementara itu Dr. Oglethorpe mendapat berita bahwa Orlin dan Buzz memutuskan Rusia, India, dan Cina dari hak akan mineral. Jadi mereka coba membuat misi pengelakan gabungan, tapi sekitar 40 menit yang lalu ada ledakan besar di kompleks peluncuran Baikonur di Rusia. Tampaknya misi itu pun gagal. Singkat cerita, Ibu Presiden dan Peter, CEO bas, akhirnya meluncurkan drone-dronenya. Namun sayangnya banyak drone-drone yang rusak dan tidak berfungsi dengan baik dan meledak sebelum drone tersebut melekat pada komet tersebut. Randall membawa Kate dan pacar baru Kate bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Dia meminta maaf atas perselingkuhan yang telah dilakukannya dan istrinya pun memaafkannya. Mereka pun mengadakan jamuan makan malam terakhir, lalu mereka berdoa. Dearest Father and Almighty Creator. Banyaknya drone-drone yang tidak berfungsi dengan baik dan meledak sebelum melekat pada komet. Hal ini mengakibatkan misi gagal. Mendengar hal itu, Peter dan CEO bas pun melarikan diri bersama 2.000 orang pilihannya untuk menaiki pesawat luar angkasa yang akan membawa mereka ke planet yang serupa dengan bumi di zona Goldilocks. Dan akhirnya komet pun menghantam bumi beserta isinya.
Di akhir film, setelah 22.740 tahun kemudian, tibalah kapal milik CEO Buzz dan Ibu Presiden. Planet ini memiliki oksigen yang cukup sehingga layak untuk ditinggali. Namun sayangnya planet ini terdapat binatang kanibal seperti burung yang mematung Ibu Presiden dan memakannya hidup-hidup. Dan film pun tamat.